Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, saya Vina Febrianti, NPM 2213052082. Nah, saya akan menjelaskan isi dari RPL yang telah saya buat, yaitu pertama ada bidang layanan. Nah, bidang layanan di sini adalah bidang layanan dasar. Jenis bimbingan yang akan saya lakukan itu adalah bimbingan kelompok. Strategi yang digunakan adalah strategi kelompok. Nah, standar kompetensi yang akan digunakan itu mengembangkan kecerdasan spiritual siswa melalui peningkatan kesadaran beragama dalam keseharian mereka. Kompetensi dasarnya, siswa mampu menginternalisasikan nilai-nilai keimanan, meningkatkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan mengembangkan sikap yang mencerminkan kecerdasan spiritual. Nah, tujuannya sendiri itu ada 3. Yang pertama, siswa memahami arti penting kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengamalkan sikap ikhlas, syukur, dan sabar sebagai bentuk kecerdasan spiritual. Dan yang terakhir ada siswa memiliki motivasi untuk menjalankan amalan ibadah secara rutin seperti sholat, zikir, dan doa. Jadi poin selanjutnya itu ada indikator. Indikator di sini dibagi menjadi 3, yaitu indikator yang pertama, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa menunjukkan sikap yang mencerminkan rasa syukur dan kesabaran. Dan yang terakhir, siswa termotivasi untuk melakukan ibadah dengan kesadaran penuh, bukan karena paksaan. Dan di sini poin selanjutnya yaitu materi. Materi di sini saya bagi menjadi 3, yaitu yang pertama, pengertian dan pentingnya kesadaran beragama. Yang kedua, menginternalisasikan nilai-nilai keimanan melalui ibadah harian. Dan yang terakhir, implementasi sikap syukur, ikhlas, dan sabar dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya di sini mengambil dari 3 sumber buku, yaitu yang pertama ada Al-Quran dan Hadis sebagai landasan nilai spiritual. Yang kedua, buku psikologis agama Islam. Dan yang terakhir ada modul pendidikan keterampilan hidup dalam konteks spiritual. Teknik yang saya gunakan ada 3, yaitu teknik diskusi, bermain peran atau role play, dan yang terakhir ada latihan zikir dan doa sederhana. Alat atau bahan yang akan digunakan seperti Al-Quran atau aplikasi Al-Quran digital, lembar refleksi diri, dan yang ketiga ada LCD atau video tentang kesadaran beragama dan nilai-nilai Islam. Tempatnya akan dilaksanakan di ruangan BK atau ruangan yang kondusif untuk diskusi. Jadi sasaran kelasnya itu ada kelas 11, durasi waktu yaitu sekali pertemuan 40 menit. Yang pertama, guru BK membuka pertemuan dengan ucapan salam dan menanyakan kabar peserta didik. Peserta didik dikondisikan dengan guru BK untuk memulai memimpin berdoa dan melakukan absen kehadiran. Yang kedua, guru BK mengemukakan, Assalamualaikum, bagaimana kabar kalian semua hari ini? Sebelum mulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Yang kedua, pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan berisi, peserta didik memperhatikan guru BK menjelaskan tujuan dari sesi ini, hal yang dilakukan, durasi waktu yang digunakan, serta tugas yang harus dikerjakan peserta didik. Guru BK mengemukakan kegiatan ini bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan kesadaran beragama dan meningkatkan kecerdasan spiritual dalam kehidupan sehari-hari melalui pemahaman dan penerapan nilai-nilai keimanan seperti sikap syukur, ikhlas, dan sabar. Siswa diharapkan mampu membangun hubungan yang lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah dengan penuh kesadaran, serta mengaplikasikan ajaran Islam dalam perilaku sehari-hari. Selanjutnya, penjelasan langkah-langkah. Peserta didik memperhatikan guru BK menjelaskan langkah-langkah kegiatan, yaitu yang pertama, membagi peserta didik ke dalam 2 kelompok, yaitu kelompok laki-laki dan perempuan, yang masing-masing beranggotakan 3 orang. Yang kedua, peserta didik melakukan latihan kepercayaan atau trust fall. Dan yang terakhir, peserta didik memperhatikan penjelasan guru BK mengenai pentingnya kerjasama dan mempercayai seorang teman untuk berbagi cerita. Selanjutnya ada pembentukan kelompok. Pembentukan kelompok ini ditentukan oleh guru BK berdasarkan hasil need assessment iklim kelas yang sudah dilakukan sebelum dimulainya sesi diskusi ini. Dan yang terakhir ada konsolidasi. Guru BK memastikan bahwa instruksi tersampaikan dengan baik dan setiap siswa datang mengikuti kegiatan. Selanjutnya ada transisi. Transisi dibagi menjadi 2, yaitu storming dan norming. Nah, yang pertama itu storming. Guru BK memfasilitasi kelompok untuk menanyakan kembali kegiatan yang diberikan jika terdapat hal-hal yang belum dipahami, seperti
Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nah, yang kedua itu ada norming. Siswa melaksanakan kegiatan sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan konselor, dan siswa telah siap untuk melakukan kegiatan. Oke, yang selanjutnya itu ada praktek-praktek dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama eksperimentasi. Eksperimentasi sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, setiap anak secara individu menentukan satu nilai agama yang mereka anggap penting dan bagaimana nilai tersebut tetap ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, membuat 2 kelompok, di mana masing-masing kelompok yang beranggotakan 3 orang, setiap kelompok mendiskusikan cara-cara praktis untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam interaksi sehari-hari, seperti di rumah, di sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, yang terakhir ada peserta didik memperhatikan guru BK ketika menjelaskan materi mengenai pengembangan kesadaran beragama dan kecerdasan spiritual dalam kehidupan siswa. Poin selanjutnya ada identifikasi. Identifikasi dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, apa yang tadi kalian telah lakukan. Kedua, untuk yang tadi diberikan kepercayaan untuk mengumpulkan benda sedekah, apakah kalian percaya terhadap teman kalian. Lalu yang ketiga, untuk orang yang mengamati cara-cara praktis untuk menerapkan nilai-nilai agama dalam interaksi sehari-hari, seperti rumah, sekolah, atau di lingkungan masyarakat. Nah, yang ketiga ada analisis. Analisis dibagi menjadi 4 bagian, yaitu pertama, bagaimana perasaan Anda setelah mengerti arti penting kesadaran beragama dan kecerdasan spiritual. Yang kedua, apakah kalian telah bekerja sama secara baik dengan orang lain selama kegiatan? Yang ketiga, menurut kalian, mengapa kita harus percaya terhadap orang lain untuk berbagi cerita? Lalu yang terakhir, mengapa kita harus mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari seperti kasih sayang, kejujuran, dan kebudayaan orang lain? Nah, yang terakhir ada generalisasi. Generalisasi yaitu generalisasi dilakukan selanjutnya, apa yang akan kalian lakukan ke depannya agar menjadi pribadi yang memiliki kecerdasan spiritual melalui kesadaran beragama. Nah, yang terakhir ada terminasi. Terminasi dibagi menjadi 2, yaitu refleksi umum dan tindak lanjut. Refleksi umum sendiri terdiri dari guru BK mengajak peserta didik untuk mereview proses bimbingan yang telah dilaksanakan. Guru BK juga menanyakan pemahaman dan perasaan peserta didik terhadap materi yang disampaikan dalam kegiatan. Guru BK mengemukakan bagaimana perasaan kalian setelah kegiatan berlangsung. Nah, yang kedua ada tindak lanjut. Tindak lanjut itu guru BK memantau sikap dan perilaku peserta didik dalam bekerja sama di dalam kelompok, melakukan konseling individu sesuai kebutuhan peserta didik. Pengertian-pengertiannya yaitu mengembangkan kesadaran beragama dan kecerdasan spiritual dalam kehidupan siswa adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang nilai-nilai agama serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan proses pembelajaran yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif, tetapi juga membangun hubungan emosional dan spiritual siswa dengan ajaran agama. Manfaatnya, menurut Junal Wahid dan Amin tahun 2020, manfaat dari memahami nilai-nilai agama tersebut adalah kesadaran beragama membantu siswa memahami nilai-nilai moral dan etika yang diajarkan dalam agama mereka, yang berkontribusi dalam mengembangkan karakter yang baik. Yang kedua, kecerdasan spiritual mendorong siswa untuk lebih toleran terhadap perbedaan keyakinan dan budaya, serta meningkatkan empati kepada orang lain. Yang ketiga, dengan mengembangkan kecerdasan spiritual, siswa dapat mengelola emosi mereka dengan baik dan menghadapi stres yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan mental mereka. Nah, yang terakhir ada kesadaran beragama dan kesadaran spiritual dapat membantu siswa membangun hubungan yang lebih baik dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Karena mereka belajar untuk saling menghormati dan memahami. Lalu poin ketiga, pentingnya kerjasama. Manusia terlahir di dunia selain sebagai makhluk individu, mereka sebagai makhluk sosial. Maksudnya, dalam kehidupan ini tidak terlepas bagi seorang individu mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk diri sendiri. Poin ketiga ada pentingnya kerjasama. Manusia terlahir di dunia selain sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, maksudnya dalam kehidupan ini tidak akan lepas bagi seseorang individu mempunyai hak-hak dan kewajiban untuk diri sendiri berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, dan sebagai makhluk sosial tak akan lepas hubungannya membutuhkan dengan manusia lain. Dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk individu maupun sosial, sekiranya selalu perlu dukungan kerjasama dalam menyelesaikan tugas ataupun pekerjaan dapat saja yang dibebankan kepada diri kita untuk mencapai tujuan bersama. Bagaimana agar kita dapat memikat orang lain mengikuti cara berpikir kita, agar
dapat menemukan suatu kesepakatan dan dapat mulai mewujudkan kerjasama di antara sebagai berikut. Itu dibagi menjadi dua, yaitu salah satunya cara memperoleh manfaat sepenuhnya dari perdebatan adalah menghindarinya. Dan yang kedua, membina teamwork. Nah, selanjutnya ada tips memperoleh kerjasama, itu dibagi menjadi 11 poin, yaitu yang pertama, hindari debat usir. Kedua, hormati pendapat orang lain, hindari mengatakan kamu salah. Nomor 3, jika Anda salah, akui dengan simpati. Keempat, mulai dengan cara yang ramah. Kelima, mulai dengan hal-hal yang disepakati bersama. Keenam, ajak orang lain berbicara banyak. Ketujuh, buatlah agar usulan pendapat datang dari orang tersebut. Ketiga, cobalah dengan tulus melihat masalah dari sudut pandang orang lain. Kesembilan, himbaulah dengan motif yang mulia. Astagfirullah. Yang kesembilan, himbaulah dengan motif yang mulia. 10, dramatisir ide Anda. Dan 11, beri tanggapan. Lalu selanjutnya ada komitmen untuk mendapatkan kerjasama yang antusias. Itu dibagi menjadi 3 poin, yaitu yang pertama, mempelajari prinsip-prinsip mendapatkan kerjasama antusias. Kedua, mengenali kesempatan di mana kita dapat meningkatkan hubungan dengan orang lain. Dan yang terakhir, mempelajari bagaimana menciptakan hubungan dengan win-win solution. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.